Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam rangka kelanjutan penanganan seorang pasien, yaitu pengobatan alternatif. Tentu berbagai variasi yang saya lakukan. Ada yang perlu dimandikan, ada juga yang tidak perlu dimandikan. Tapi ini memang rupanya bisa harus dimandikan karena air ini akan disalurkan energi tenaga. Tenaga itu meresap, dinginnya air itu meresap sebagai pukulan atau serangan daripada aura negatif yang mungkin melekat pada diri orang tersebut, seperti sekarang ini yang saya lakukan, sehingga dimandikan dan air ini akan disalurkan energi tenaga. Ya, saya lakukan ya pada teman-teman semua dimana saja berada, terutama kita perguruan transaksi kawasan timur Indonesia dan dimana saja berada di Indonesia ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarakat jin wal insi nistafadu min aktaris samawati Pembujulatan bujula illa bisultan. Ya masyarakat jin wal insi nistafadu min aktaris samawati Pembujulatan bujula illa bisultan. Ya masyarakat jin wal insi nistafadu min aktaris samawati Pembujulatan bujula illa bisultan. La ilaha illallah. Narudubikal ala min kulli hijatin wal ismi nabihi min al-mulki syabab Wantara ya ilahi wa sayyid fakari lami mahum illa ma'abila Fakari lami mujih illa ma'abila Fakari lami mahum illa ma'abila. Narudubikal ala min kulli hijatin wal ismi nabihi min al-mulki syabab Wantara ya ilahi wa sayyid fakari lami mahum Lalu berbicara dan berbicara di hati yang boleh disawab dan darjah yang dimaksud lalu berbicara ada berbicara yang boleh disawab dan darjah yang dimaksud lalu berbicara ada berbicara yang disawab dan darjah yang dimaksud Lalu kita ada kerjanya tidak lalu kita ada kerja ialah dilakukan pada hukum sederhana. Sendiri ya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita bersama kembali para pemirsa semua dimana saja berada, khususnya tentu pada teman-teman semua anggota perguruan transaksi kawasan timur Indonesia. Ya, tentu kegiatan rutin saya akan tampil lagi untuk juga harus diinformasikan kepada teman-teman karena ini adalah dakwah bilhal, pertama pengobatan berdasarkan syar'i syariat Islam,
Tentu ya insya Allah ada kemanfaatannya. Jadi pada pagi hari ini untuk menjelaskan adalah pasien yang saya tangani, dan beberapa saat yang lalu baru saja dimandikan, dan di sana di luar saya berikan penjelasan karena pengobatan alternatif seperti ini tentunya berbagai situasi kondisi sesuai dengan zaman yang ada. Pada zaman-zaman Nabi Isa juga sudah alternatif, maka itu adalah mukjizat ya. Nah sekarang mukjizat Al-Quran juga tentu kita insya Allah buktikan sesuai dengan ayat-ayat yang sering kita baca. Wajibillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, jadi diturunkannya Al-Quran ini sebetulnya ya insya Allah sebagai obat ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu penjelasan. Jadi ada dasar, dan setiap penyakit sebetulnya ada obatnya kecuali maut. Maka orang yang ya teraniaya, sakit itu kan teraniaya, jadi kita jalin ke jalan keluar tentu, baik melalui medis ya, atau dokter ya. Dan kalaupun itu mungkin sedikit lamban dan bahkan tidak ada perkembangan, tentu kita wajib melakukan hal-hal yang bisa mengatasi ya, apa yang dirasakan atau yang dirasakan oleh seseorang, merasa sakit apa. Dan insya Allah beberapa kali sudah disertakan ini, insya Allah ada perubahannya, karena memang tentunya semua ini merupakan usaha dan riadah ya, langkah-langkah positif kita untuk mengatasi penyakit yang dirasakan seperti ini, sehingga kita wajib berusaha ya, dan semua ini adalah mengharapkan tentu ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini beberapa hal untuk disampaikan pertama kepada teman-teman semua yang dimana saja berada, khususnya lebih khusus anggota perguruan prasakti kawasan Timur Indonesia. Sekali lagi silakan melatih diri, pernapasan, latihan fisik, wirid, zikir, dan ibadah wajib, ibadah sunnah senantiasa kita pertahankan, bahkan tingkatkan, sehingga itu semua akan menambah nilai energi pada diri kita dalam rangka tentu kita akan menangani orang yang perlu kita tangani seperti pengobatan alternatif. Jadi seperti apa yang dirasakan oleh oknum tersebut yang ada di samping kiri saya ini, nanti kita akan dengarkan penjelasannya. Demikian, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Muginta, alamat Ilalang 2, Kecamatan Kota Mubak Utara. Dan saya mengalami penyakit yaitu mual, kepala sering pusing, dan badan sebelah kiri terasa dingin. Dan saya sudah mencoba melalui medis dan belum ada perubahannya. Dan syukur alhamdulillah saya mencoba pengobatan alternatif melalui Bapak Haji Pedang Menggalad, dan syukur alhamdulillah 60% sudah ada perubahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penjelasan dari
oknum tersebut sudah berikan penjelasan tentang apa yang dirasakan selama ini. Kita dengarkan bersama teman-teman semuanya bahwa beliau itu awalnya yang mual-mual, untuk sakit kepala, merasa dingin. Nah, itu penjelasannya tadi. Dan beliau mengatakan bahwa sudah ke medis, belum ada perubahan yang diharapkan. Akhirnya beliau datang kepada saya sebagai wakil guru utama Kelurahan Transsakti, yaitu pengobatan alternatif. Dan saya sudah lakukan beberapa kali, kurang lebih 3 kali. Dan insya Allah sudah 60% membaik. Nah, ini berarti masih bisa dilanjutkan lagi. Ya, minum air sebagaimana pada konten lain. Nah, itu sudah dilakukan kemarin. Tinggal beliau akan minum terus. Jadi itu rahasianya. Jadi air yang disalurkan energi itu tentu secara kontinu diminum oleh seorang pasien. Makan, minum air tersebut, ya pokoknya air itu saja yang difokuskan untuk minum. Kalau belum juga sudah habis, ya sudah habis airnya, datang lagi untuk disalurkan air tersebut sampai bisa diharapkan perubahan sampai tuntas. Nah, seperti itulah. Karena ini air itu akan memberikan suatu antisipasi pada diri seseorang pasien. Kalau mungkin ada aura negatif yang bercokol di fisik atau jasad tersebut, ya seperti itulah penjelasan daripada pengobatan alternatif, sehingga bisa paham. Dan tentunya itu juga sebagai saran kepada para pasien, sebagai saran tuh, agar jangan cuma 1-2 botol diminum air sudah mengharapkan kesembuhan. Ya, medis itu pun dia akan memberikan obat bertahap-tahap sampai bisa akan diharapkan kesembuhannya, seperti itu. Sehingga ya insya Allah dalam penanganan alternatif ini ada yang perlu dimandikan, ada yang tidak perlu dimandikan, sesuai dengan situasi dan kondisi penyakit yang dirasakan oleh oknum tersebut. Jadi itu informasinya terutama kepada teman-teman semua yang ada di kawasan timur Indonesia. Tentu sekali lagi latihan dan pernapasan, latihan fisik sangat perlu untuk selalu berulang-ulang, karena itu mengharapkan energi demi energi, yang tentu energi itu masuk pada diri kita sebagai anggota dan akan merasa sehat bagi orang tersebut. Dan itu manfaatnya, ya. Kemudian manfaat yang lain, energi ini, tenaga ini ya bisa disalurkan melalui air yang dimandikan, misalnya disalurkan di sana, sambil ada doa-doanya, kemudian disalurkan ke air yang akan diminum di botol aqua misalnya. Dan insya Allah saya lakukan selama ini, sudah banyak pasien yang tentu tuntas ya penyakitnya, dan berbagai penyakit insya Allah bisa, ya, bagaimana konten yang sudah ada, sudah ratusan konten yang diadakan pada pasien yang saya tangani, dan berbagai penyakit itu insya Allah sebagian besar teratasi, baik itu yang bisul-bisul atau kanker, ya, kista, dan penyakit-penyakit lain seperti usus atau blende, orang Manado bilang. Kemudian
Ya, mual-mual seperti tadi, sakit-sakit kaki, nyeri kaki, setelah ke dokter medis belum ada perubahan, maka silakan cari jalan untuk pengobatan alternatif yang selama ini saya lakukan. Karena ini ada dasarnya. Jadi bagi teman-teman semua yang dimana saja berada, setiap kita melakukan ya katakanlah pertolongan pengobatan alternatif, kita buka dengan jurus 4 ya. Ya tentu dibacakan ayatnya juga. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar, mukjizat yang akhir zaman lah, yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan hikmah kemujizatannya itu tidak bisa terukur dengan ukuran akal manusia. Tapi manfaatnya sangat dirasakan oleh manusia. Kalau ingin mengkaji tentang diri kita dan bagaimana mengamalkan Al-Quran, doa-doa melalui hadis Rasulullah dan seterusnya. Jadi ini tentu himbauan kepada teman-teman semua, perguruan Pranasakti, gerakan-gerakan yang tepat, sehingga gerakan-gerakan itu akan lebih cepat untuk energi, memasukkan energi ke isi kita, dibarengi dengan zikir dan lirik-lirik, dan tentunya itu himbauan saya kepada teman-teman semua, sehingga bisa membantu masyarakat yang ingin mohon bantuannya. Mereka datang bermohon pengobatan alternatif, silakan dilakukan sesuai kemampuan kita masing-masing. Tapi tadi saya katakan bahwa kita harus selalu ada pernapasan, ibadah kita kontinuitasnya dijaga, ya takarrub kita kepada Allah SWT, dan itu bukan karena perburuan, bahwa anjuran ibadah itu tentu dari waktu ke waktu kita tingkatkan, sehingga membawa manfaat pahala untuk akhirat dan membawa manfaat kehidupan di muka bumi ini. Saya kira itulah, dan tentu atas kebersamaan kita untuk melakukan atau menonton teman-teman semua, silakan subscribe dan share kepada teman-teman semua dengan informasi ini sebagai dakwah bil hal bagi kita, khususnya perguruan Pranasakti. Saya kira demikian apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Cuma kita selalu dianjurkan berbuat kebajikan selama kita hidup di muka bumi. Demikian, sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan at-tahiyatu lillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.